Dulu waktu kecil saya pingin banget jadi pilot. Gede, gagah, keren, ya kan? Naik nyupir pesawat. Wah, apalagi sekarang pesawat gampang, tinggal putar autopilot beres. Tapi apa iya sesederhana itu? Apa iya segampang itu? Nah, saya punya liputannya buat Anda. Kecelakaan pesawat di Indonesia seolah sangat akrab dalam 5 tahun terakhir, baik penerbangan militer maupun sipil. Dalam beberapa kasus, human error atau kesalahan penerbang selalu menjadi alasan dari kecelakaan tersebut. Kami mencoba mengikuti perjalanan seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan swasta. Setiap pilot yang akan terbang harus melakukan prosedur ketat. Setelah melapor pada bagian scheduling, mereka harus melakukan briefing dengan seluruh kru. Kita hari ini sudah denpasar uang satu sektor ya. Selamat siang. Bagian terpenting sebelum terbang adalah pengecekan fisik dan instrumen. Semua yang dilihat secara kasat mata akan disesuaikan dengan parameter di instrumen. Can we spare some conversation? Ketika sudah siap, pesawat pun berangkat. Tidak hanya itu, selama di kokpit, kedua pilot terus memeriksa parameter-parameter sampai sesaat sebelum take off. Dalam penerbangan menuju Denpasar itu dibutuhkan waktu 21 menit untuk take off menuju ketinggian yang diinginkan, 37.000 kaki. Semakin tinggi pesawat terbang, semakin aman, karena pesawat menjadi lebih ringan. Gangguan cuaca tidak banyak terjadi, namun angin harus terus diwaspadai. Dan posisi kita kurang lebih 83 mil sebelah barat dari kota Semarang. Kita terbang ke Bali di sepanjang pantai utara dari Pulau Jawa, akan melewati utara kota Semarang, kemudian melewati Surabaya dan menuju Bali. Diharapkan akan mendarat pada pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, atau kita terlambat 5 menit dari jadwal tiba penerbangan ini. Cuaca di sepanjang sisa perjalanan cukup baik, namun ada sedikit guncangan. Untuk itu kami mengucapkan Anda selalu memakai sabuk pengaman selama berada tertutup. Seringnya penumpang tidak tahu kalau cuaca buruk tidak harus mendung, tapi angin yang kencang juga salah satu parameter cuaca tidak bagus. Dan itu hanya bisa diketahui oleh pilot. Beruntung, saat ini pesawat sudah jauh lebih canggih, terutama instrumen yang dibaca oleh pilot. Namun karena itu pula, pilot-pilot punya tugas lebih berat. Mereka harus memastikan pesawat bekerja sebagaimana mestinya. Di ujung perjalanan adalah salah satu masa krusial. Komunikasi dengan bandara tujuan akan lebih intens, dan kedua pilot harus berkonsentrasi penuh. Jadi 772, Roger, badan di pipe, continue climb to flight level 370, vertical.
dan ketenangan akan banyak membantu pesawat dengan mulus mendarat. 10, 10, 10. Good flight, Cap. Oke, tadi jadi pada waktu saya bikin liputan ini, satu hal yang menarik adalah ketika sebelum ke atas Cap ya, itu pilotnya ini ngecek pesawat secara fisik dari luar. Yes, gitu. Oh ini saya benar kata Daniel. Lupa. Kita menang yang liputan sendiri gitu ya. Enggak, karena udah Jadi sering curhat pernah deh. ketemu dulu kan, pernah ngobrol juga. Jadi saya lupa gitu. lagi Kata sama Daniel, Kapten harus Daniel. senior gitu kan ya. Selamat datang kembali, Kapten. Terima Sehat nih? kasih, alhamdulillah sehat. Good flight, Cap ya? Good flight. Oke. Cap, Coba yang terus saya- lagi, Gus. Oke, yang saya heran, tadi kan memang tadi dikatakan pertama harus schedule, habis itu briefing ya, briefing, terus habis itu dia harus ngecek kondisi fisik pesawat. Ya, Nah, pada saat pengecekan kondisi fisik itu kan, bayangan saya kan pilot itu bukan mekanik gitu kan. betul. Jadi bagaimana dia bisa mengukurnya gitu, bahwa saat ini layak apa tidak gitu. Baik, oke. Jadi seorang penerbang itu ibaratkan suatu integrasi antara manusia dengan mesin. Ya. Ya, kehidupan penerbang diatur oleh suatu regulasi. Jadi sampai tidur aja pun kita diatur. Istirahat diatur. Ya, terbang sekian jam tidak boleh lebih dari sekian jam. Kemudian istirahatnya sekian jam. Jadi semacam robot. Tapi ya itu adalah suatu regularitis ya, suatu yang memang diatur seperti itu. Kemudian untuk mempersiapkan suatu penerbangan, tentu seorang mekanik pesawat lebih dulu menyiapkan kondisi pesawatnya. Iya, iya. Tapi industri atau suatu penerbangan tidak bisa hanya seorang pilot ada di dalam pesawat situ. Ada awak kabin, ada ground staff, ada mekanik tentunya. Nah, semua harus melakukan double check and recheck. Ya. Udah double check, recheck lagi kan. Double Nah, check, ini yang recheck. harus kita lakukan sebagai seorang penerbang. Jadi make sure bahwa mekanik sudah melakukan sesuatu, kemudian penerbang ikut melakukan sesuatu, Oke. memastikan bahwa kondisinya aman. Jadi, tapi yang menarik tadi ketika melihat liputannya bagus, ketika di ruang kokpit itu yang terjadi ya, Cap ya, Betul. pembicaraannya seputar apa yang ada di ruang kokpit atau kadang-kadang suka saling curhat-curhatan gitu sesama captain dan co-pilot gitu. Oke, jadi pada saat dia tiba di airport atau di bandara, ya seorang pilot melakukan pemeriksaan segala sesuatu, baik itu cuaca, baik itu ada tidaknya notis di bandara tujuannya, kemudian bandara alternatifnya kemana, kemudian kondisi pesawatnya seperti apa. Itu udah dihitung semua Cap ya? Semua dilakukan perhitungan. Oke. Kemudian